Sebelumnya perkenalkan, saya Rasidan Ratini dan teman saya Narinda Sayantias. Kami dari mahasiswa PGSD Universitas Negeri Jakarta. Maksud dan tujuan kami untuk mewawancarai terkait dengan usaha yang saat ini sedang dijalani. Sebelumnya, Mbak boleh perkenalkan diri dan produk usahanya. Assalamualaikum, nama saya Musti Kowari, biasa dipanggil Tika kalau di sini. Umurnya berapa ya? Kelahiran 93. Jadi sekarang berapa? Silakan. Saya apa lagi ya? Domisili di sini, lahir di sini, besar di sini. Terus apa lagi? Kalau pendidikan S1, kalau jurusannya teknologi pangan, UGM, penempatan dari Australia. Itu aja. Usahanya itu sebenarnya aneka bantal. Tapi kalau souvenir itu terutama bantal leher yang paling sering dipesan. Terus ya intinya sebenarnya semua aneka bantal sih. Ada bantal kotak, bantal bulat, terus tempat juga bantal bintang, terus ada bantal awan. Kalau untuk pemasaran di Shopee, di toko online itu paling banyak headrest buat mobil. Terus kan car set itu lah, ada headrest, ada seat belt, kotak tisu kayak gitu. Terus ada guling pensil, ya intinya aneka bantal gitu ya. Boleh diceritakan secara singkatnya usaha awal mula bisa Usahanya ya, sebenarnya kalau merintis itu udah sejak sebelum wisuda ya. Jadi pas kuliah itu sempat nyambi usaha kayak gitu. Tahun berapa ya, kira-kira tahun 2015 ya. 2015 itu ini udah open order, tapi bantalnya yang custom, yang apa ya, dari aplikasi bordir kayak gitu lah. Nah pas itu masih belum punya belum punya bordir, jadi bordir masih di luar. Kalau jahit kan mbak pun jahit ya, jadi dijahit sendiri kayak gitu. Nah itu merintis usahanya dari kuliah, tapi sempat vakum pas garap skripsi, terus baru mulai lagi setelah wisuda. Nah setelah wisuda itu ini langsung entah kenapa nggak pengen cari kerja gitu loh, pengennya langsung lanjutin usahanya ini. Jadi habis wisuda itu malah pengen ini latihan bordir. Nah itu sekolah apa ya, ikut pelatihan bordir di Sleman, di apa tuh namanya, Balai Latihan Kerja. Nah itu sebulan latihan bordir di situ. Terus ya alhamdulillah dari situ bisa belajar di rumah, beli mesin bordir, terus dikit-dikit belajar, alhamdulillah bisa bordir sendiri. Nah di situ udah alhamdulillahnya semakin banyak orderan kan, terus dikerjain sendiri, jadinya semakin bisa nabung buat buat pengembangan gitu lah. Terus tahun berapa ya, itu masih berlanjut terus. Tahun 2016 atau 2017 itu mulai ada ini souvenir yang pesen. Nah itu bantal leher itu terutama banyak sekali dari agen umroh kayak gitu. Nah mulai dari situ alhamdulillah semakin banyak ya orderan souvenir itu. Nah terus ya udah semakin berlanjut. Terus ada pandemi ini sempat jelek banget itu, beberapa bulan, 3 bulan tuh minus terus lah. Terus setelah 3 bulan tuh baru bisa move on gitu ya, mulai bangkit lagi. Nah terus kan tapi souvenir masih seret banget ya. Nah terus Februari ini ya, tahun ini itu mulai bikin pemasaran di Shopee.
Terus alhamdulillah tuh ini semakin yang pesanan satuan custom itu ada aja gitu. Jadi walaupun nggak ada souvenir tapi custom tuh masih bisa diandalkan lah buat kebutuhan sehari-hari. Ya udah sampai sekarang ini kayak gini. Itu sejarahnya ya sampai sekarang. Kalau sekarang usahanya ini ada berapa karyawan? Kalau karyawannya itu cuma digantungin Mbak Amri sama suaminya, dia ya gitu. Tapi itu pun dorongan, nggak yang harian. Dulu tuh sempat ada karyawan harian, tapi ini sih kayak kurang efektif gitu. Sama aku sama suami juga masih ngerjain. Usahanya ini ada Satu baru ini, ya. Tapi kalau reseller nggak dihitung cabangnya, ya banyak. ada reseller di sana. Perkembangannya usaha saat ini? Kalau saat ini ya karena habis pandemi ya. Untuk omset, kalau dihitung omset itu ya masih belum bisa mencapai apa yang sebelum pandemi. Itu masih ya lumayan jauh lah, karena sebelum pandemi itu kalau souvenir bisa sampai 3.000 pieces sebulan. Tapi kalau sekarang paling ini dari bulan ini tuh udah agak banyak yang tanya-tanya souvenir, belum sampai 1.000 pieces sih sebulan. Ya, gitu. Di awalnya usahanya? Kalau di awal itu sebenarnya awalnya itu udah sama ini sih suami ya, tapi dia kan belum nikah. Mungkin awalnya karena udah ada mbakku yang menjahit, jadi mikirnya tuh jualan apa yang bisa dijahit ya dari kain gitu lah. Terus kalau di tempat suamiku di rumahnya di Sidoarjo sana tuh banyak orang yang bikin bantal, tapi bantal tidur biasa. Nah mungkin dari situ kayak apa ya, kayak ngeblend jadi satu gitu ya, jadinya ya wes bantal wae gitu. Terus lihat-lihat dulu kan ide ya yang kencang itu ada produk-produk apa sih kayak nyonyo kayak gitu. Nah kok lucu gitu. Nah terus tapi kok ini gambarnya tuh gitu-gitu doang gitu. Nah jadinya kita bikin yang custom tapi kayak bisa menyerupai wajah gitu. Jadi dari foto terus dibuat di kain terus di bordir kayak gitu. Jadi kayak pengembangan dari apa yang kita lihat di IG gitu ya. Itu sih idealnya. Selanjutnya tadi kan Mbak Tika sudah berbicara di awal bahwa mengalami kegagalan atau kerugian sedikit sewaktu pandemi ini. Nah, selain itu ada nggak kegagalan yang lain yang mungkin membuat Mbak Tika sedikit down seperti itu? Kalau apa ya? Kalau menurutku yang paling jelek itu ya di pandemi itu sih. Pas pandemi itu ada yang pesen berapa ya? 300 atau berapa terus ke cancel. Sampai sekarang masih ada barangnya di gudang gitu. Jadinya ya udah DP sih dia saya pikir juga dia pasti rugi. Saya juga ya, tapi maklum lah ya. Kalau selain itu apa ya, paling ini sih setelah pemasaran di Shopee ini kan banyak ini ya, banyak pesanan, terus agak riuh kan, kadang alamatnya ketuker gitu, terus barangnya ada yang salah kan, custom ya, jadinya potensi kesalahan tuh tinggi gitu ya, kayak gitu-gitu sih. Tapi insya Allah nggak bikin down terus pengen lantik terus. Terus dari kegagalan itu, dari kerugian itu, nah ada nggak sih orang yang membantu Mbak Tika untuk memberikan semangat atau memberikan sedikit modal seperti itu? Ya kalau itu sih antara aku sama suami ya. Sebenarnya kalau di presentasikan
90% tuh suamiku yang ngurus sekarang, jadi aku cuma bantu-bantu dikit gitu loh. Jadinya ya suamiku sebenarnya yang cocoknya ditanya ini gini ya, tapi ya gimana ya saling semangatin aja lah kayak gitu ya, sama berdoa sama Allah gitu. Ya, terus sempat nggak mengalami kerugian sampai hampir modalnya itu yang ada itu habis atau untungnya itu habis seperti itu? Apa ya, seingatku nggak ada ya gitu, tapi ini kan by order aku bikinnya, jadinya nggak terlalu terasa banget gitu loh. Jadi modalnya kan dari DP orangnya yang pesan gitu, terus baru dibikin, jadinya By order gitu ya? by order semua dari pesanan. Nah ini menurut Mbak rahasia kesuksesan seseorang itu bagaimana dan seperti apa? Kalau dibilang sukses sebenarnya belum sukses ya. Masih apa ya, aku aja masih jahit, masih dan lain sebagainya, masih sibuk lah dengan kerjaan. Tapi kalau pencapaian sejauh ini udah alhamdulillah banget, saya juga sangat mensyukuri gitu. Kalau apa ya, kalau value-nya gitu yang dari awal aku rasain itu adalah maju terus gitu. Dulu tuh ya sempat kan nggak seberapa pemasukannya, terus pengen ganti yang lain kayak gitu ya, tapi ya nggak jadi karena eman-eman gitu. Udah jalan kok mundur lagi, jadi jalan terus aja, jangan mundur, nggak ada kata mundur gitu, jalan terus, jangan kamu boleh belok tapi maju gitu ya, kayak gitu lah. Selama Mbak Tika berwirausaha ini, Mbak Tika bisa nggak menyimpulkan bagaimana sih sifat seorang wirausaha itu? Tetap wirausaha Iya. Dari pengalaman Mbak Tika sendiri. Kalau aku ya yang jelas selalu belajar. Kalau suamiku itu yang megang marketing kan, dia itu benar-benar belajarnya tuh serius banget tentang marketing kayak gitu, sampai dulu tuh pas masih mahasiswa tuh nginep-nginep di warnet kayak gitu, mau belajar terus karena semua itu kan butuh ilmu ya. Walaupun kayak cuma jualan tapi tetap semua itu butuh ilmu. Terus saya juga berusaha untuk belajar bordir walaupun udah lulus sarjana, masih belajar ikut latihan kayak gitu. Terus belajar, terus apa ya, inilah yang paling penting juga, jujur, jaga kepercayaan konsumen. Intinya tuh kalau orang jualan itu kan kalau konsumen puas kita juga bahagia gitu ya. Jadi kerjakan semuanya itu dengan sepenuh hati, terus juga sesuai apa yang diminta konsumen. Kalau misalnya konsumen ada komplain juga harus kita layani dengan baik. Kalau kita harus berpikir nggak oke lah, yang penting konsumen itu nggak pergi gitu ya. Jadi itu ya selalu belajar tentang menyerap dan jujur dengan hati. Menurut Mbak Tika, wirausaha itu nyata atau bohong? Ini apa maksudnya? Nyata? Iya, itu menurut sudut pandang Mbak Tika itu benar-benar dilakukan atau ngambang seperti itu? Oh ya benar-benar dilakukan. Ya, itu prosesnya sendiri. Prosesnya. Ya gimana ya? Ya benar-benar dilakukan karena ya kita dengan kesadaran penuh gitu kan, yang melakukan semua ini, bukan yang ngawang-ngawang sesok gimana gitu. Kita ya punya ada di depan gitu ya, Punya cita-cita ya. Ini pertanyaan terakhir. Apa visi misi Mbak Tika untuk usaha selanjutnya? Kalau visi misi ini ya,
Kalau aku sih pengennya jadi produsen bantal nomor 1 di Indonesia. Amin. Jadinya semua travel agent, semua apa ya, perusahaan yang butuh souvenir nomor 1 yang dipikir itu langsung ke Yopicraft. Pengennya sih itu visinya ya. Kalau misinya ya tentu saja menambah kapasitas produksi, menambah karyawan, lalu mengencarkan marketingnya gitu. Jadi semua apa ya, semua apa sih namanya, semua lini, semua jalan pemasaran itu kalau bisa dipakai gitu, Mas. Jadi bisa menjangkau banyak konsumen. Ya, itu aja sih kayaknya ya, nggak ada jujur nggak ada yang tertulis secara rapi gitu ya. Mungkin bisa ditunjukkan Mbak produknya. Oh iya, Ya ke arah kamu. ini produknya bantal leher souvenir ya. Ya itu salah satu produknya. Iya, ini dari apa sih, agen umroh. Agen umroh ini dulu ya sebelum pandemi, alhamdulillah tuh lancar, jadinya kalau sekarang nggak ada orang umroh, jadinya nggak ada ya. Kalau ini, oh ini dari pajak, dari kantor pajak. Kantor pajak ini alhamdulillah sekarang masih jalan. Ya gitu. Ini salah satu konsumen yang selalu repeat order gitu. Tiap bulan sekali. Ini sih. Terima kasih Mbak Tika karena sudah mau meluangkan waktu dan mau berbagi ilmu dengan kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kami dan semoga usaha Mbak Tika ini lancar, barokah dan rezekinya mengalir terus. Amin. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga kalian juga sukses kuliahnya. Amin. Dan nanti cepat kerja. Amin.